Puji nama Tuhan, Shalom. Bagi adik-adik SMA 23 yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua di dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengajak semua adik-adik untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk boleh Tuhan memuji-Mu bersama-sama Tuhan, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hadirat-Mu nyata di setiap kami Tuhan Yesus. Di saat kami memuji-Mu Tuhan, di saat kami memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau hadir dengan segala kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersama-sama Tuhan Yesus, bersama dengan adik-adik kami SMA 23 Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan sebab Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setianya, amin. Come on, sing. Lord, you are good, that your mercy endures forever. Lord, you are good, that your mercy endures forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Come on, sing together. Lord, you are good, that your mercy endures forever. Come on, Lord, you are good. Lord, you are good, that your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. He's good, amen. Come on, sing. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, oh you are good all the time, all the time. You are good, you're good, you are good all the time, all the time. You are good, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, one more time. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Come on, giving praise to Jesus. Hallelujah. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kini ya Tuhan, kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan Yesus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab dekat dengan Engkau Tuhan, itu yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Angkat tanganmu, katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Angkat suaramu, katakan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, memandang wajah-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kami Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, memandang wajah-Mu dalam hidupku. Lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan sungguh memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kaulah kerinduan, Kaulah hasrat kami, di dalam kekuatan kami ada dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Dan kami sembah Engkau, dan kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang luar biasa, ajaib perkasa yang Kau buat di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa kami, seruan hati kami. Sebab itu kami berserah kepadamu. Ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Haleluya, katakan angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar.
bersandar. Ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah hatiku bersandar. Kaulah tempat hatiku bersandar. Kaulah tempat hatiku bersandar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tempat kami bersandar Tuhan, Engkau tempat kami berharap Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengajari setiap kami. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang mengajari, menolong setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, Shalom anak-anak SMA Negeri 23 yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Teman-teman, ketika kita beribadah online, kita tetap percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Nah, sebelum teman-teman dengerin sedikit firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, kami ada di hari yang baru. Berkati setiap kami Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami supaya kami dapat menangkap apa isi hati Tuhan hari-hari ini untuk kami semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, hari ini saya akan membawakan satu sharing yang berjudul Point of View atau POV. Jadi ketika hari-hari ini kita ada di satu situasi yang tidak menentu, kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia ini. Bahkan kota Batam pun tidak luput dari COVID-19. Dan kita lihat hari-hari ini kota Batam juga semakin naik lagi. Nah, di tengah kondisi yang tidak menentu ini, bagaimana masa depan kita? Apa yang akan kita harapkan sama Tuhan? Bagaimana kuliah kita nantinya? Pasti itu yang kita tanya-tanyakan hari-hari ini. Bagaimana Tuhan kondisi seperti ini? Bagaimana nanti kuliah aku? Bagaimana nanti pekerjaan saya gimana di hari depannya Tuhan? Semuanya bingung. Tapi saya mau berikan satu ayat buat teman-teman semua di SMA Negeri 23 hari ini. 1 Korintus 2 ayat 9 bilang seperti ini. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, dan tidak pernah timbul dari dalam hati dan pikiranmu, itu yang Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. So pastikan hari-hari ini kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang selama pandemi ini gereja tutup. Teman-teman pasti udah rindu, mungkin hari-hari ini sudah banyak yang beribadah di gereja ataupun juga masih ada yang belum ke gereja. But it's okay. Tapi kita mengerti bahwa ada satu kerinduan yang luar biasa. Kita ingin menyembah, memuji Tuhan secara langsung. Tapi permasalahannya di tengah pandemi ini sesuatu yang sangat tricky dan cukup sulit. Karena kita melihat situasi ketika zona merah lagi, gereja harus kembali online. Dan teman-teman, kita harus menentukan hari-hari ini bagaimana sudut pandang kita. Atau seperti yang tadi saya bilang judulnya adalah point of view. Sama-sama katakan point of view. Tulis di live chat semuanya, point of view. Nah, ketika kita berbicara tentang point of view, berarti kita berbicara tentang sudut pandang kita. Nah, teman-teman tahu, sudut pandang akan menentukan angle. Ketika kita memiliki angle yang benar, kalau yang suka foto, pakai gadget, pakai handphone, pakai smartphone, pasti untuk diposting ke Instagram, pasti nyari angle yang bagus, nyari angle yang pas supaya yang like banyak. Dan di repost terus, atau di snapgram. Nah, teman-teman, right angle will produce right response. Angle yang benar, sudut pandang yang benar di dalam kehidupan kita akan menentukan respon yang benar juga. Nah, kita harus mengerti, di setiap kondisi, di setiap situasi, kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda.
Contoh, ketika lagi pandemi seperti ini, apa yang mau kita lakukan? Kalau kita cuman males-malesan di rumah, main game doang kerjaannya, nggak ngapa-ngapain, terus kita cuman tidur, makan, main game, sekolah online pun ya sekali-sekali belajar, sekali-sekali enggak, banyakan enggaknya kan gitu. Nah, tapi kalau kita terus melakukan hal seperti itu, kita nggak akan pernah kemana-mana. Teman-teman ingat, hari ini akan menentukan masa depanmu nanti. Jadi jangan wasting so much time ketika pandemi seperti ini. Kita harus tetap produktif dengan cara menentukan right angle di dalam kehidupan kita. Jadi ingat, right angle will produce right response. Nah, angle yang benar akan menghasilkan respon yang benar. Nah, right response sendiri akan menghasilkan right result. Jadi kita mengerti right angle will produce right response. Right response will produce right result. Sehingga setiap keputusan atau tindakan apapun yang kalian lakukan hari-hari ini itu menjadi keputusan yang tepat, keputusan yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan buat Tuhan, buat keluarga kamu, buat kehidupan kamu, buat sekolah kamu, buat pelayanan kamu, buat apapun yang kamu lakukan hari-hari ini. Karena kita percaya ketika kita punya angle yang benar, kita punya respon yang benar, kita punya keputusan yang tepat dan akan menghasilkan right result buat kehidupan kita. Nah, teman-teman, hari-hari ini kita sibuk sama sosmed, udah pasti. Hari-hari ini kita sibuk, mungkin ada yang mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, ya kan. Hari-hari ini anak-anak muda cita-citanya beda sama yang dulu. Kalau dulu ditanya, zaman saya nih dulu ditanya, pengen jadi apa gedenya? Pengen jadi dokter, insinyur, dan sebagainya. Tapi hari-hari ini mulai bergeser. Mimpi-mimpi anak-anak muda mulai bergeser. Oh, saya pengen kayak Atta Halilintar, Kak. Tajir melintir, kaya. Cuma jadi YouTuber. Saya pengen banget kayak gitu. Atau pengen jadi kayak Deddy Corbuzier, Om Deddy, Om botak dengan alis yang tebal. Yang ngomong podcast setiap hari, yang ngadain podcast setiap hari, atau mau jadi apapun. Tapi kita terlalu fokus sama status yang ada di sosial media. Terkadang kita menentukan status itu supaya banyak yang nge-like, banyak yang nge-repost. Tapi terkadang itu cuma jadi status. Teman-teman, ingatlah, status rohani kita, status kehidupan kita nggak menentukan kita buat kebal sama krisis. Kita pun nggak kebal sama krisis. Semua orang hari-hari ini ngalamin penderitaan yang sama di seluruh dunia. Karena itu kita harus bersama menentukan sudut pandang yang tepat. Sudut pandang, kan tadi kita udah bilang, right angle will produce right response. Right response will produce right result. Nah, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan sudut pandang yang tepat? Karena semuanya dimulai dari right angle. Right angle, right response, right result. Saya ulang-ulang supaya terus ingat. Nah, sudut pandang sangat ditentukan oleh kedekatan kita dengan siapa hari-hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga bilang seperti ini, teman-teman. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So watch carefully dengan siapa engkau bergaul hari-hari ini. Kenapa? Yang tadinya mungkin rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Ketika bergaul dengan teman yang salah, ketika bergaul dengan orang yang salah, semuanya jadi buyar. Semuanya jadi berubah. Jadi malas berdoa, malas saat teduh, nggak pernah lagi baca firman, nggak ada lagi kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya jadi hilang. Boro-boro mau beribadah online, duduk sambil tiduran, atau bahkan sambil tidur-tiduran, sambil liatin HP dibilang udah ibadah. Padahal ketika kita ibadah online sekalipun, kita tetap harus menentukan sikap menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Nah, harus ingat teman-teman, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus mengerti, untuk mendapatkan right angle, perhatikan dengan siapa engkau bergaul hari-hari ini. Jangan sampai kita salah bergaul dan menghilangkan fokus kita. Yang tadinya kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pekerjaan atau pelayanan dan sekolah kita diberkati, mendadak mulai bergeser. Kok mulai berantakan? Schedule-nya berantakan semua. Sekolahnya berantakan, nilai hancur-hancuran. Kenapa? Mungkin kita udah lupa. Kita lupa menentukan right angle itu. Sehingga menentukan result yang tidak baik. Wrong result, bukan right result yang kita dapat. Jadi perhatikan dengan siapa kita bergaul. Nah, sebelum kita punya angle yang benar,
Yang kedua, kita juga harus membenarkan posisi kita. Sama ketika berbicara tentang fotografer, untuk mendapatkan angle yang tepat, kita juga harus mencari posisi yang tepat. Betul ya? Untuk mencari angle yang tepat, kita harus mencari posisi yang tepat supaya yang di-capture bagus. Nah, teman-teman, posisi apa yang kita harus cari hari-hari ini? Yaitu posisi penyembahan. Position of worship. Kenapa posisi penyembahan? Karena hari-hari ini teman-teman, gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Dunia lagi dilanda seperti ini. Yang kita bisa lakukan hanya berserah sama Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan hari-hari ini. Datang kepada Tuhan. Rasakan lagi kasih mula-mula itu. Yang daripada Tuhan Yesus. Ketika kita menentukan posisi kita, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang harus dilakukan ketika kita mencari posisi kita. Yang pertama, find your spot. Sama-sama katakan find your spot. Mencari spot yang bagus. Oh, spot yang mana nih yang bagus? Ketika kita mau menyembah di rumah, Alkitab mencatat tempat paling baik untuk berdoa adalah kunci kamarmu sendirian di dalam kamar. Itu paling enak. Ketika kita mencari spot yang tepat, mungkin kita udah lama. Mungkin teman-teman bilang gini, Kak, aku udah lama nih gak ngerasain hadirat Tuhan. Aku udah lama banget. Ketika penyembahan, aku udah tawar rasanya. Udah gak bisa lagi keluarin air mata dan sebagainya. Yang dulunya tadinya kita haus sama Tuhan, kita lapar banget rasanya ketika kita datang ke gereja, kita sangat senang. Hari-hari ini udah mulai pudar. Nah, cari lagi spot yang tepat. Find your spot supaya kita bisa ketemu lagi posisi yang benar. Yang kedua, setelah find your spot, find your position. Nah, find your spot and then find your position. Yang terakhir baru find your angle. Dengan seperti itu, kita akan dapat melihat bersama. 1 Korintus 2 ayat yang 9 akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita menentukan angle yang benar, position of worship. Karena hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat-ingat teman-teman, kita ada di dunia ini sementara. Tapi habis dari dunia ini, kita akan sama-sama masuk ke surga. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika kita percaya, kita akan masuk surga bersama nantinya. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang di dunia ini? Yaitu yang tadi, find your right angle. Right angle will produce right response, and right response will produce right result. Dan untuk mencari right angle tersebut, perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Dan yang kedua, harus menentukan posisi kita. Nah, bagaimana menentukan posisi kita? Find your spot, find your position, and find your angle. Nah, saya berharap dan berdoa hari ini teman-teman bisa mempelajari walaupun secara singkat firman Tuhan ini. Tapi kita bisa hari-hari ini menentukan keputusan yang tepat. Jangan sampai salah melangkah. Jangan sampai kita menghasilkan keputusan yang salah yang akan kita menyesali seumur hidup kita. So right angle, right response will produce right result. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, ada kuasa Allah yang dinyatakan atas setiap kami. Bahkan hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak SMA Negeri 23 yang hari ini tune in. Mereka bukan cuma sekedar tune in untuk absen, tapi kami percaya ada kerinduan yang Tuhan taruh di dalam setiap hati mereka. Sehingga hari-hari ini Tuhan guncang hati mereka Tuhan. Sentuh kembali hati mereka dengan kasih yang semula Tuhan. Hamba-Mu percaya hari-hari ini ada kebangkitan rohani yang luar biasa akan terjadi atas anak-anak SMA Negeri 23. Ada revival yang akan terjadi Tuhan. Kami percaya dan kami perkatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka, kehidupan mereka, sekolah mereka, studi mereka Tuhan. Berkati dengan berlimpah Tuhan. Supaya Tuhan semuanya mereka bisa dipakai dengan maksimal di usia-usia remaja ini Tuhan. Dan kami percaya nilai-nilai yang terbaik, prestasi-prestasi yang terbaik Tuhan berikan atas kehidupan anak-anak-Mu. Juga berkati Ibu Puput Tuhan yang ada di SMA Negeri 23 ketika mengajar, berikan hikmat marifat-Mu terus Tuhan. Berkati Ibu Puput supaya bisa terus membimbing anak-anak SMA Negeri 23 Tuhan dengan baik. Berkati sekolah ini juga Tuhan, berkati dengan berkat yang luar biasa. Kami percaya perlindungan Allah sempurna atas sekolah SMA Negeri 23, terhindar dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami kembalikan seluruh pujian, kehormatan, kemuliaan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.